Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari INFA kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami yaitu proyek kedua Teknik Riset Operasi. Kami beranggotakan 4 orang yaitu Dewa Satria Putra, Muhammad Jundi Hakim, Ibrahim Hanifah Muslim, dan Lingga Aksara. Kami memilih model transportasi untuk menjadi menjadi materi untuk proyek kami dengan soal sebuah perusahaan A saat ini beroperasi dengan 3 cabang dan jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Ada 3 cabang yaitu cabang A, cabang B, dan cabang C dengan total produksi mencapai 200 ton dan ada 3 kota yaitu Jakarta, Bogor, dan Depok dengan total permintaan sebanyak 200 ton. Untuk estimasi biaya transportasi dari setiap cabang ke masing-masing kota sebagai berikut. Dan kami mempunyai 4 langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu langkah pertama membuat tabel transportasi. Membuat tabel transportasi dengan 3 sumber dan 3 tujuan. Sumber A mempunyai persediaan 80, sumber B mempunyai persediaan 50, dan sumber C mempunyai persediaan 70 dengan permintaan Jakarta sebanyak 90, Bogor 60, dan Depok 50. Ongkos sumber A menuju Jakarta adalah 20, menuju Bogor adalah 5, dan Depok adalah 10. Dan ongkos sumber B menuju Jakarta 25, menuju Bogor 14, dan menuju Bogor 15. Untuk ongkos sumber C menuju Jakarta 9, menuju Jakarta 11, menuju Bogor 11, dan menuju Depok 12. Untuk menentukan solusi visible awal, kami memilih metode pojok kanan dalam menentukan solusi visible awal pada model transportasi di atas. Kemudian diperoleh tabel progresif. Untuk tujuan Jakarta, karena permintaan ada 90 dan pada sumber A terdapat 80, maka akan diambil 80. Kemudian karena masih ada permintaan sebanyak 10, akan beralih ke sumber B yang kemudian diambil sebanyak 10. Selanjutnya karena di Jakarta sudah tidak ada lagi permintaan, maka beralih ke Bogor. Di Bogor diminta sebanyak 60 dan diambil sebanyak 40 dari sumber B. Karena pada sumber B sudah habis, maka pindah ke sumber C dan diambil sebanyak 20. Selanjutnya, karena di Depok dibutuhkan 50 dan tersedia sebanyak 50 di sumber C, maka akan diambil. Selanjutnya, untuk solusi visible awal dihasilkan X11 sama dengan 80, X21 sama dengan 10, X22 sama dengan 40, X32 sama dengan 20, X33 sama dengan 50, dan X12 sama dengan X13 sama dengan X23 sama dengan X31 sama dengan 0. Untuk biaya awal dihasilkan sebagai berikut. Z sama dengan 80 dikali 20 ditambah 10 dikali 25 ditambah 40 ditambah 14 dikali 14 ditambah 20 dikali 11 ditambah 50 dikali 12, maka akan dihasilkan Z sama dengan 3230. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu menentukan variabel masuk. Dalam variabel masuk pertama-tama diketahui nilai satu. Untuk nilai satu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan nilai satu dengan satu yang sebenarnya hasil itu secara ongkos, karena nilai satu nilai 0 dan nilai ongkos sebesar 20, maka bisa diberikan sebesar 20. Kemudian kita bisa menentukan nilai 2 untuk variabel basisnya, karena nilai X1 20 dan nilai ongkos 25,
maka nilai V2-nya sebesar 5. Dan untuk V2 nilainya itu 9 dan V3 bernilai 13. Selanjutnya untuk menentukan nilai pengali pada variabel basis dapat ditentukan dengan cara mengurangi ongkos dengan V2 ditambah dengan V2 dan dengan V ditambah V. Untuk variabel basis yang pertama pada sel X1 juga ditemukan nilai pengali sebesar 4, X1 sebesar 3, X3 sebesar minus 13, X2 sebesar minus 4, dari tabel tersebut ditemukan variabel masuk, yaitu nilai pengali dari variabel basis yang nilainya kecil atau paling negatif, yaitu pada X31 sebesar minus 13. Baik. Selanjutnya kita akan menentukan variabel keluar. Lanjut. Nah, jadi untuk menentukan variabel keluarnya, kita harus membuat loop terlebih dahulu. Kita akan membuat loop dari variabel masuk. Sel variabel masuk itu adalah X31. Kemudian kita membuat loop searah jarum jam dengan menentukan sel yang memiliki kawan pada sebarisnya atau sekolomnya. Nah, pada iterasi pertama ini kita akan menuju ke sel X1, X21, kemudian ke X22, kemudian ke X32, dan kembali ke sel X31. Nah, setelah membuat loop, kita menentukan memberikan tanda positif dan negatif pada setiap titik di loop tersebut. Nah, setelah itu untuk menentukan variabel keluarnya, kita mengambil nilai terkecil pada sel yang termasuk loop tersebut. Nah, di sini terlihat yang terkecil adalah 10. Maka setelah itu kita bisa mengurangi sel yang bertanda negatif dan menambahkan sel yang bertanda positif dengan nilai 10. Lanjut. Nah, setelah itu ditemukan tadi variabel keluarnya itu X21. Lanjut. Nah, setelah mengurangi dan menambahkan nilai 10, kita menentukan kembali U1, U2, U3, V1, V2, dan V3-nya, kemudian menentukan kembali nilai pengalinya. Nah, ditemukan di sini masih ada nilai pengali yang negatif, maka yang paling negatif akan menjadi variabel masuknya. Kemudian kita akan membuat loop lagi dari sel X12, kemudian kita akan melewati sel X22 karena dia tidak memiliki kawan variabel basis pada sebarisnya. Kemudian kita lanjut ke X32, kemudian membuat garis horizontal di X31, kemudian garis vertikal ke X11, kemudian kembali ke X12. Setelah itu kita memberi tanda positif dan negatif. Setelah itu kita menentukan nilai terkecilnya yaitu 10. Maka kita bisa menentukan variabel keluarnya itu adalah X31. Nah, setelah itu kita akan mengurangi nilai 10 pada sel yang bertanda negatif dan menambahkan nilai 10 pada sel yang bertanda positif. Lanjut. Setelah itu ditemukan tabel yang sebagai berikut. Iterasi ketiganya U1, U2, dan U3, V1, V2, dan V3 seperti tertera pada gambar. Kemudian variabel masuknya adalah sel X23. Nah, dari situ kita membuat loop searah jarum jam berarti ke bawah, yaitu ke X33, kemudian langsung ke X31, kemudian langsung ke X11, kembali ke X12, ke X22, dan kembali ke X23. Setelah itu kita memberikan tanda positif dan negatif pada loop yang dilewatinya. Setelah itu kita menentukan nilai terkecil yang ada pada sel yang dilewati loopnya, yaitu 10.
Maka setelah itu kita akan memperoleh tabel sebagai berikut. Lanjut. Nah, setelah berada di iterasi ketiga ini, selanjutnya kita menentukan lagi U1, U2, 3-nya beserta V1, V2, dan V3-nya, dan ditemukan bahwa tidak ada pengali yang bernilai negatif. Maka artinya tabel berikut ini sudah optimum. Lanjut. Nah, sudah bisa disimpulkan bahwa kita telah menemukan solusi optimalnya, yaitu dengan nilai X1 1 20 dan X12 yaitu 60, X23 50, X31 70, dan sisanya adalah 0, dengan biaya pengiriman yang minimum yaitu adalah Z sama dengan 20 kali 20 ditambah 60 kali 50, 60 dikali 5 ditambah 50 kali 15 tambah 70 kali 9, dan hasilnya adalah 2080. Selanjutnya yaitu penyelesaian beberapa tabulasi. Kami menggunakan solver pada Microsoft Excel dalam menyelesaikan masalah transportasi berikut. Dengan menggunakan solver ditemukan jumlah atau ongkos minimum sebesar 2.150, di mana dengan menggunakan solver ini hasilnya sedikit berbeda. Untuk sumber A mengirimkan sebesar 60 ke Bogor dan sebesar 20 ke Depok. Sumber B mengirimkan sebesar 20 ke Jakarta dan 30 ke Depok, dan sumber C mengirimkan 70 ke Jakarta. Dapat dilihat menggunakan aplikasi terdapat perbedaan dari cara membuat. Pada aplikasi dikeluarkan ongkos minimum sebesar 2.450, dan jika menggunakan cara manual akan diperoleh ongkos minimum sebesar 2.450. Nah, kesimpulan yang telah kita dapat yaitu, jadi untuk meminimumkan biaya transportasi, maka untuk tujuan kota Jakarta akan dikirim dari sumber A sebanyak 20 ton dan dari sumber C sebanyak 60 ton. Untuk tujuan Bogor akan dikirim dari sumber B sebanyak 50 ton, dan untuk tujuan kota Depok akan dikirim dari sumber C sebanyak 70 ton. Jadi biaya minimum setelah dihitung menjadi 2080 untuk setiap pengiriman. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.